Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabirin. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731 920. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 12 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut praktek video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Dan selalu kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu bertatap muka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan doa untuk mencari keberkahan daripada ilmu kita, dan Bapak persilakan untuk Maulana maju ke depan memimpin doanya. Silakan. Mulai. Bismillah. Di sini Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Akan Bapak absen di sini. Yang pertama Bapak panggil Ahmad kata Bikul Rahman. Ya. Ahmad Rifai. Hadir. Anissa Putri Lestari. Hadir. Ya. Awan Kayuni. Hadir. Ya. Balkis Duratul Hikmah. Hadir. Kusnul Siti Fatimah. Hadir. Dan Rifki Muhammad. Hadir. Fadilah Umar Al-Mawardi. Khairul Mursalin. Hadir. Julia Isari. Hadir. Sakit. Muhammad Tegar Saputra. Hadir. Mas Yana. Hadir. Zilfadli. Fauzi. Hadir. Ya. Mutia. Nina Khairiyah. Hadir. Lola Ziza. Hadir. Pasa. Hadir. Rafli. Ya. Dan sebelum kita ke materi, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama. Dipersilahkan untuk berdiri semuanya. Bapak, silakan satu maju ke depan untuk memimpin. Ya. 1, 2, 3.
Ya, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita ke materi yang hari ini, untuk materi minggu kemarin, apakah sudah mengerti? Ya. Alhamdulillah. Kemudian kita ke materi yang berikutnya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana di sini diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, di sini tahukah kalian wahyu yang pertama Allah turunkan itu bukan tentang ibadah, akan tetapi tentang membaca. Yang menjadi pertanyaan di situ tadi, kenapa di situ tentang membaca? Kenapa kira-kira? Ya, silakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca sebagai langkah pertama menuju pencerahan. Iya, benar. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi karena ilmu adalah cahaya yang membawa manusia keluar dari kegelapan kebodohan menuju terang pengetahuan. Dengan ilmu manusia mampu memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan alam semesta. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Karena Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar dan ayat ini menjadi fondasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Ya, alhamdulillah benar semuanya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang di sini kita lihat melafalkan dengan tartil. Peserta didik dapat melafalkan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu dengan tartil benar sesuai kaidah tajwidnya. Kemudian memahami makna yaitu menjelaskan makna ayat dan pesan tentang pentingnya membaca serta belajar dalam perspektif Islam. Kemudian mengaitkan dengan iktiraf, mengaitkan nilai ikra dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan kemudian menunjukkan sikap, artinya di sini menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu, rasa ingin tahu dan tanggung jawab moral. Jadi sini kita bersama-sama untuk melafalkan atau membaca Al-Quran surah Al-Alaq ini dengan secara bersama-sama yaitu dengan tartil. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. Wahid, bismillah, salah, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra Dan kita lihat di sini Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang sebagai dasar. Ayat ini menjadi fondasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk membaca sebagai langkah pertama. Makanya oleh karena itu Islam itu menyerukan kepada umat manusia yang pertama adalah membaca, karena itu adalah sebuah dasar untuk kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di sini kita ketahui dalam pengembangan ilmu pengetahuan artinya kita diwajibkan untuk setiap umat manusia
untuk menuntut ilmu pengetahuan. Lebih-lebih kita adalah seorang muslim. Yang mana kita berpatokan dengan Al-Quran surah Al-Alaq. Oke, selanjutnya kita akan menonton video singkat yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang tokoh ilmuwan Islam Muslim beserta penemuannya. Pertama, Ibnu Sina adalah ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia, yakni Ibnu Sina. Saking berjasanya, beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Sebagai filsuf dan ilmuwan Islam, Ibnu Sina seringkali memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Pada buku serial tokoh pemikiran Islam Ibnu Sina diulas bagaimana sosok beliau berkiprah di dalam kancah pemikiran dunia. Ya, itulah tadi sekilas daripada video singkat yang mana banyak sekali ilmuwan Islam yaitu dalam ilmu pengetahuannya, bahkan dia dapat menciptakan sebuah obat dan kemudian dia dapat menciptakan sebuah teknologi yang canggih di mana karena itu kegigihan daripada kita manusia untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Ya, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya akan Bapak bagikan beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok, yang mana di setiap kelompok akan Bapak bagikan materi pertanyaannya. Untuk kelompok yang pertama yaitu hikmah. Apa hikmah surah dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman tafsir Al-Quran terhadap Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, apa hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Kemudian untuk kelompok keempat, apa asbabun nuzul Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq tersebut. Kemudian yang kelima, kelompok 5, apa relevansi dari Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Nah, silakan sebelumnya kita bagi kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 sebelah sini. Silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, oke, akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 tentang hikmah, untuk kelompok 2 tentang tafsir Al-Qur'annya. Kelompok 3 hukum tajwidnya. Untuk kelompok 4 asbabun nuzulnya. Yang ya, 5. Dan silakan dikerjakan. Selesai diskusinya? Oke, untuk selanjutnya disilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan maju ke depan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hikmah surat ayat 1-5. Hikmah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca pada ayat ini bukan hanya sekedar membaca tulisan yang terukir pada kertas. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini memiliki hikmah agar manusia mengikat asal-usul kejadiannya dari benda yang menjijikan, yaitu sperma, berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, agar tidak memiliki kesombongan dan agar selalu merendahkan diri kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Bacalah dan Tuhan pula yang Maha Pemurah. Allah mengajarkan dengan kolam, pena yang bisa membuat ilmunya semakin melekat. Kolam sebagai benda yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi. Maka tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabinya sebagai manusia pilihan yang bisa mengajarkan ilmu. Dan Allah juga memerintahkan manusia untuk belajar, sehingga dengan belajar ini manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah sangat penting karena perannya bagi manusia. Barang siapa menguasai pengetahuan, maka dia dapat berkuasa. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pemahaman tafsir Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq adalah salah satu surat penting dalam Al-Quran, terutama karena 5 ayat pertamanya merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini mengandung pesan yang sangat mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun intelektual. Berikut penjelasan relevan surah Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, pentingnya ilmu dan pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Ayat pertama ini menjadi dasar kuat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Perintah Iqra, bacalah, menunjukkan bahwa umat Islam dituntut untuk terus belajar dan mencari ilmu. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan diri untuk membaca, belajar, dan berpikir kritis. Pendidikan menjadi salah satu jalan untuk mengangkat derajat manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Yang kedua, kesadaran akan asal-usul dan ketergantungan kepada Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini mengingatkan manusia tentang asal-usulnya yang sederhana dan bahwa penciptaannya sepenuhnya adalah kuasa Allah. Relevansi menghindarkan kita dari sifat sombong dan angkuh, menumbuhkan rasa rendah dan kesadaran spiritual bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, Allah sebagai sumber ilmu dan petunjuk. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ini menegaskan bahwa segala relevan penyadaran kita bahwa teknologi dan penemuan ilmu bukanlah hasil mutlak kemampuan manusia semata, tapi juga karunia dari Allah. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi kita hari ini, alangkah semangatnya untuk kita bersama-sama melakukan ice breaking. Untuk
Speaking ini Bapak inginkan kita semuanya melakukan tepuk semangat dan ayo tepuk semangat. Oke, dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hukum tajwid surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra. Hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra. Alasannya huruf qalqalah qaf berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipadamkan ringan. Al-ladzi khalaq. Hukum tajwidnya ada 3. Pertama, alif lam syamsiah. Alasannya huruf lam bertemu lam. Cara bacanya masuk ke lam. Kedua, maqtabi'i. Alasannya huruf zal berharakat kasrah bertemu ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat. Ketiga, qalqalah kubra. Alasannya hukum qalqalah di akhir kalimat diwaqaf. Cara bacanya dipantulkan keras. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Artinya dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana, hukum tajwidnya ada 3. Pertama, alif lam qamariyah. Alasannya huruf lam bertemu alif. Cara bacanya iftar atau lam dibaca jelas. Kedua, ikhfa. Alasannya nun sukun bertemu sin. Cara bacanya samar dan dengung serta ditahan. Ketiga, maqtabi'i. Alasannya huruf sin berharakat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat. Bin 'alaq. Hukum tajwidnya ada 2. Pertama, iftar. Alasannya nun sukun bertemu ain. Cara bacanya jelas. Kedua, qalqalah kubra. Alasannya huruf qalqalah di akhir kalimat diwaqaf. Cara bacanya dipantulkan keras. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjutkan untuk kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa asbabun nuzul dari Quran surah Al-Alaq tersebut. Asbabun nuzul pada surah tersebut adalah ketika mendekati usia 40 tahun, Rasul sering melakukan berjalan halawat atau tahwirah. Dalam 1 tahun beliau bisa bertahan 1 bulan, merenungkan kondisi umat yang penuh kemusyrikan dan kejahiliahan. Dalam bulan menjelang dari ketiga, beliau selalu berpikir dengan dunia karena yaitu dunia sedekah. Itu kali itu yang bising. Kita berbulan meninggal sebulan memasuki tabung. Tampak pada kata dengan tujuan lainnya seperti sebelum mereka yang berjuang pada beliau. Dan kemudian pada bulan Ramadan, saat beliau bertahan tersebut ketiga kalinya, datanglah malaikat Jibril. Seraya mengatakan, "Iqra, bacalah." Dan kemudian Rasulullah menjawab, "Ma'ana bikum." Aku bukanlah orang yang pandai membaca. Lalu Jibril mendesak Rasulullah hingga beliau bersandar. Malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali dan Rasulullah juga mengulangi jawaban yang sama. Lalu Jibril pun menyampaikan yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Asbabun nuzul pada surah Al-Alaq ayat 1-5 bisa kita dapati dalam tafsir Ushul Mansur dan beberapa tafsir lainnya. Ya, selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Selanjutnya yaitu kelompok 5. Ya, silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang apa relevansi dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Relevansi Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di zaman sekarang. 1. Perintah Iqra, seruan abadi untuk mencari ilmu. Ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Relevansi 1. Dalam era informasi, membaca dan belajar menjadi kunci utama kemajuan. Perintah ini mendorong umat Islam untuk melek literasi, berpikir kritis, dan tidak anti-sains. Tapi ilmu harus digunakan atas nama Tuhan, bukan untuk kesombongan atau kerusakan. 2. Ilmu dan teknologi harus berlandaskan tauhid. Banyak kemajuan ilmu hari ini digunakan untuk keuntungan semata, manipulasi atau bahkan kerusakan lingkungan, AI tanpa etika, dan lain-lainnya. Quran Surah Al-Alaq menegaskan ilmu sejati adalah mengakui dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 3. Kesadaran asal usul, mencegah kesombongan dunia. Ayat kedua Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Relevansi 1. Meningkatkan manusia modern yang sering sombong dengan pencapaian ilmu dan teknologi, bahwa asal usulnya sangat rendah. 2. Menegaskan bahwa ilmu harus beretika dan bertauhid. Meningkatkan manusia ketika sombong atas ilmu dan teknologi, menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong kemajuan selama diingatkan dengan Allah SWT. Baik, ya, sudah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah kita dengarkan tadi semuanya presentasi dari masing-masing kelompoknya. Di sini akan Bapak persilakan yang mau ingin menanggapi dari kelompok 1, dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain untuk kelompok 1, silakan siapa mau menanggapi? Tidak ada. Untuk kelompok 2, untuk kelompok lain ingin menanggapi? Ada? Tidak ada. Untuk kelompok 3, dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada. Kemudian untuk kelompok 4, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Baik, perkenalkan aku Lina Hadiah dari kelompok 5. Aku ingin menyanggah presentasi kelompok 4. Kan presentasi kalian menyatakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama. Namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan surah Al-Mudaththir juga turun pada awal kenabian. Bagaimana kalian menjelaskan perbedaan riwayat ini dan mengapa kita yakin Al-Alaq lebih dahulu? Terima kasih. Silakan untuk kelompok 4 menanggapi dari pertanyaan kawannya. Ya baik, teman-teman, saya baru sudah menerima dari kelompok 4. Saya akan membacakan atau menjawab pertanyaan dari Lina Hadiah. Jadi memang benar riwayat tersebut. Surah Al-Mudaththir adalah wahyu yang turun setelah akhirnya singkat seterusnya wahyu. Namun mayoritas ulama dari riwayat sahih menguatkan bahwa Quran Surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama kali turun secara mutlak yang menandai dimulainya kenabian. Nah, jadi fungsi Surah Al-Mudaththir ini sebagai perintah dakwah secara aktif. Sementara Al-Alaq adalah penerapan kenabian dan perintah untuk mencari ilmu. Sekian. Gus, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya untuk kelompok 5 ada tanggapan dari kelompok nilai. Ya, silakan. Izin, saya masih ada dari kelompok 4. Dari presentasi kelompok 5 tadi, kalau sebutkan contoh konkret bagaimana kesadaran akan asal-usul manusia yang rendah, seperti yang disebutkan di dalam ayat 2 tadi, dapat mempengaruhi sikap seorang ilmuwan atau peneliti dalam pekerjaan. Silakan untuk kelompok 5 untuk menanggapi pertanyaan dari kawannya kelompok 4. Kalau kesadaran asal-usul manusia, kesadaran merupakan asal-usul manusia yang berubah dari segumpal darah dapat memengaruhi sikap seorang ilmuwan dengan 1. Peredam hati, mencegah sikap arogansi atau berkumpul.
Saat mencapai penemuan besar, ia akan menyadari bahwa semua penemuan adalah rezeki dan karunia dari Tuhan. 2. Hati-hatian. Tinggalkan kehati-hatian dalam mengaplikasikan ilmu, terutama yang berpotensi merusak atau mengubah ciptaan Tuhan, misalnya dalam biotika, karena ia tahu dirinya adalah makhluk yang lemah. 3. Empati. Menumbuhkan empati untuk menggunakan ilmu dalam membantu sesama manusia, bukan untuk mengintimidasi mereka. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Untuk menanggapi dari pertanyaan kelompok, tepuk tangan semuanya. Ya, sudah kita bersama-sama membahas materi kita tadi dan kemudian sudah selesai diskusi kita. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ilmu dan teknologi itu adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah teknologi itu untuk kemaslahatan, kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Oke, semuanya hari ini sudah selesai. Kemudian akan Bapak berikan satu soal untuk kalian masing-masing dan harus kalian jawab. Akan Bapak bagikan masing-masing soal tersebut. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah selesai, akan Bapak ambil kembali tugas kalian. Ya, selanjutnya sudah kita lakukan tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di sini pesan dari Bapak, artinya gunakanlah teknologi ilmu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian mempergunakan ilmu dan teknologi ke tempat yang salah atau salah menggunakan daripada teknologi tersebut. Sudah kita laksanakan tadi semuanya dan kemudian kesimpulannya. Di sini akan mendapatkan kepada kalian semuanya apa yang kalian dapat pembelajaran pada pembelajaran hari ini, pada materi hari ini. Ya, silakan. Yang kami dapat hari ini tentang ilmu dan teknologi adalah karunia Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan melakukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah artinya kita pembelajaran hari ini yaitu mendapatkan ilmu tentang teknologi dan kemudian penguatan ilmu pengetahuan. Nah, untuk daripada kehidupan kita supaya kita tidak bisa menyalahgunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa iman ibarat cahaya tanpa arah. Iman tanpa ilmu ibarat niat tanpa tindakan. Artinya ilmu itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu itu artinya harus dibarengi dengan iman. Baik, ya, untuk mengakhiri daripada kegiatan kita pada hari ini seperti biasanya itu ditutup dengan doa. Salah satu Bapak minta dari kalian untuk maju ke depan pimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita bersiap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.